Halo, saya Adinda Putri Sahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal yang telah diberikan. Yang pertama itu ada jurnal eliminasi, yang dimana kita ketahui jurnal eliminasi itu adalah penyesuaian yang dibuat untuk menghilangkan transaksi antar perusahaan dalam kelompok yang sama atau entitas induk dan anak perusahaan, agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan posisi keuangan dan kinerja kelompok secara keseluruhan, bukan sebagai entitas terpisah. Nah, yang pertama itu pada saat akuisisi di tanggal 1 bulan 1 2020 ada nilai wajar pertimbangan atau fair value of consideration di $85.000, dan nilai buku saham yang diakuisisi ada common stock di $50.000 dan return earnings $35.000. Tidak ada diferensial karena nilai wajar dan nilai buku sama, jadi 0. Pada saat pencatatan pada pembukuan PT Sobinoto atas pembelian saham biasa PT Takanada, jurnal pada saat pembelian saham yaitu investment in PT Takanada pada cash di $85.000, jurnal pada saat pengumuman laba ada investment in PT Takanada pada pendapatan dari anak perusahaan di $25.000, dan pada jurnal pada saat pengumuman dividen ada cash pada investment in PT Takanada di $10.000. Yang kedua, kita bahas kertas kerja konsolidasi. Di pos laporan laba rugi ada pendapatan usaha di PT Sobinoto terdapat $200.000 dan di PT Takanada $112.000. Jadi konsolidasinya itu $312.000. Pada beban penyusutan PT Sobinoto terdapat $30.000 dan PT Takanada $17.000, maka konsolidasinya $47.000. Di beban lain-lain pada PT Sobinoto terdapat $90.000 dan PT Takanada sebesar $70.000, maka konsolidasinya $160.000. Pendapatan dari anak perusahaan pada PT Sobinoto terdapat $25.000. Di jurnal eliminasi terdapat di debit $25.000, maka konsolidasinya itu 0 karena dikurang. Pada pendapatan bersih di PT Sobinoto terdapat $105.000 dan PT Takanada sebesar $25.000. Di jurnal eliminasi terdapat debitnya sebesar $25.000, maka konsolidasinya itu terdapat $105.000. Di pos laporan laba ditahan ada saldo awal di PT Sobinoto terdapat $175.000, sedangkan di PT Takanada terdapat $35.000. Di jurnal eliminasi dia ada di debit. Nah, yang tadi tuh ada $35.000. Maka dikonsolidasinya jadi $175.000. Di pendapatan bersih pada PT Sobinoto terdapat $105.000 dan PT Takanada sebesar $25.000. Nah, di jurnal eliminasi dia didebitkan $25.000, maka konsolidasinya jadi $105.000. Di dividen diumumkan ada di PT Sobinoto sebesar $32.000 dan PT Takanada sebesar $10.000, maka di jurnal eliminasi di kredit itu terdapat $10.000, maka konsolidasinya jadi $32.000. Di saldo akhir di PT Sobinoto terdapat $248.000 dan PT Takanada sebesar $50.000. Di jurnal eliminasi di debitnya ada $60.000 dan di kreditnya ada $10.000, maka konsolidasinya itu jadi $248.000. Di laporan posisi keuangan ada aktiva lancar. Aktiva lancar pada PT Sobinoto sebesar $238.000,
dan PT Takanada $95.000. Maka konsolidasinya jadi $333.000. Di aktiva yang disusutkan di PT Sobinoto ada $300.000 dan di PT Takanada $170.000. Di jurnal eliminasi dia dikreditkan $85.000. Jadi konsolidasinya sebesar $385.000. Di investasi pada saham PT Takanada, PT Sobinoto itu terdapat $100.000, sedangkan di PT Takanada itu 0. Jadi di jurnal eliminasi dia dikreditkan $100.000, jadi konsolidasinya itu 0. Nah, akumulasi penyusutan di PT Sobinoto $120.000 dan di PT Takanada $85.000. Di jurnal eliminasi dia didebitkan $85.000, maka konsolidasinya itu $120.000. Nah, jadi total asetnya itu di PT Sobinoto $518.000, sedangkan di PT Takanada $180.000. Di jurnal eliminasi dia didebitkan $85.000, sedangkan dikreditkan $185.000, maka konsolidasinya jadi $598.000. Di utang lancar terdapat $50.000 pada PT Sobinoto dan PT Takanada sebesar $30.000, maka konsolidasinya jadi $80.000. Di utang jangka panjang pada PT Sobinoto terdapat $120.000, sedangkan di PT Takanada $50.000, maka konsolidasinya itu jadi $170.000. Di saham biasa pada PT Sobinoto terdapat $100.000, sedangkan di PT Takanada $50.000. Di jurnal eliminasi dia didebitkan sebesar $50.000, jadi konsolidasinya itu $100.000. Di laba ditahan pada PT Sobinoto terdapat $248.000, sedangkan PT Takanada sebesar $50.000. Pada jurnal eliminasi dia didebitkan $60.000 dan dikreditkan $10.000, jadi konsolidasinya itu $248.000. Di total liabilitas dan ekuitas terdapat di PT Sobinoto $518.000 dan PT Takanada $180.000. Di jurnal eliminasi dia didebitkan sebesar $10.000 dan dikreditkan $10.000, maka konsolidasinya yaitu $598.000. Nah, yang ketiga itu ada laporan keuangan konsolidasi. Pada tanggal 31 bulan 12 2020, akuisisi itu jadi 100% pada nilai buku. Di PT Sobinoto Company Corporation and Subsidiary Consolidate Balance Sheet Desember 31 2020. Di aset ada aktiva lancar sebesar $333.000. Di aktiva yang disusutkan $385.000. Di akumulasi penyusutan terdapat $120.000 dikurang dan $265.000. Jadi total aset keseluruhannya itu jadi $598.000. Nah, sama kan sama yang di kertas kerja konsolidasi tadi, terdapat $598.000. Nah, pada liabilitas ada utang lancar sebesar $80.000, utang jangka panjang $170.000, ekuitas pemilik pada saham biasa itu terdapat $100.000 dan laba ditahan yaitu $248.000. Jadi total liabilities dan equity sebesar $598.000. PT Sobinoto Company and Subsidiary Income Statement and Return Earnings Desember 31 2020.
Di PT Sobinoto pendapatan bersihnya $105.000. PT Sobinoto pendapatan dari PT Takanada sebesar $25.000. Pendapatan bersih PT Takanada sebesar $25.000. Jadi pendapatan bersih konsolidasi jadi $105.000. PT Sobinoto beginning return earnings from its own operation sebesar $175.000. PT Sobinoto income from its own operation $80.000. PT Sobinoto income from PT Takanada Science Acquisition kumulatif sebesar $25.000, dan PT Sobinoto dividend declared sebesar $32.000. Jadi konsolidasi return earnings-nya sebesar $248.000. Jadi di jurnal eliminasi dasarnya di book value calculation-nya, di original book value total investment-nya $85.000 sama dengan common stock ditambah return earnings-nya, common stock-nya $50.000 dan return earnings-nya $35.000. Di net income total investment-nya $25.000 sama dengan common stock-nya $25.000. Di dividen total investment-nya $10.000 dan di return earnings-nya $10.000. Jadi ending book value-nya total investment-nya itu $100.000, common stock-nya $75.000, return earnings-nya $25.000. Jadi initial investment in PT Takanada-nya itu sebesar $85.000. Goodwill-nya 0, identifiable excess-nya 0, dan book value common stock plus return earnings-nya sebesar $85.000. Di basic elimination entry, common stock-nya $50.000, return earnings-nya $35.000, income from PT Takanada $25.000. Di kreditnya dividen declared sebesar $10.000, investment PT Takanada sebesar $100.000. Jadi initial investment in PT Takanada sebesar $100.000. Di goodwill-nya 0, identifiable excess-nya 0, book value di common stock plus return earnings-nya sebesar $100.000. Jadi jurnal elimination optional atau perlu untuk tujuan konsolidasi yang akurat, akumulasi depreciation-nya itu $85.000 dan di kreditnya depresiasi aset sebesar $85.000. Mengapa goodwill-nya 0? Karena nilai buku sama dengan nilai wajar. Pada pencatatan laba dari anak perusahaan, induk perusahaan mencatat laba yang dihasilkan dari anak perusahaan sebagai pendapatan. Namun dalam laporan konsolidasi, laba ini dieliminasi untuk menghindari pendapatan ganda. Pada dividen yang diumumkan oleh anak perusahaan juga dieliminasi agar tidak muncul dua kali di dalam laporan keuangan. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.